Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ersa Mayori dengan NIM 21016070 dari Prodi Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia dan Daerah Universitas Negeri Padang. Pada video kali ini saya akan membahas tentang jenis membaca berdasarkan tujuannya. Jenis membaca berdasarkan tujuannya terdiri dari beberapa aspek. Yang pertama yaitu membaca teknik. Membaca teknik yaitu membaca atau melafalkan tulisan dan memperhatikan tanda baca. Membaca teknik sering juga disamakan dengan membaca nyaring. Membaca teknik atau disebut juga dengan membaca nyaring memiliki beberapa manfaat bagi anak. Yang pertama, membantu perkembangan otak lebih optimal, mengenal dan melatih kemampuan mendengar, menambah kosakata, dan meningkatkan motivasi membaca anak. Tujuan dari membaca teknik ini bukan hanya menyuarakan suara, tetapi juga menggunakan teknik-teknik tertentu supaya penyuaraan atau pengucapannya benar dan tepat, sehingga orang yang mendengar menangkap serta memahami maksud si pembaca dengan baik. Untuk lebih memudahkan pemahaman materi yang dibaca, agar pembaca lebih bertanggung jawab kepada lafal dan lagu serta isi bacaan. Manfaat dari membaca teknik ini sendiri yaitu untuk memudahkan membaca memahami isi bacaan tersebut. Yang kedua yaitu membaca cepat. Membaca cepat adalah membaca untuk mendapatkan informasi dengan cara langsung ke masalah atau fakta yang dicari dengan menggunakan waktu yang relatif singkat. Contohnya yaitu dapat dilihat dari krisis ekonomi yang sedang dialami sekarang ini. Dari permasalahan ini, harga selalu berubah dengan cepat. Informasi semacam itu dapat segera diketahui baik dari media elektronik seperti televisi, radio, internet, atau media cetak seperti majalah, koran, dan sebagainya. Ada beberapa hal yang menyebabkan rendahnya kecepatan baca seseorang, yaitu kebiasaan lama yang mendarah daging, seperti menggerakkan bibir untuk melafalkan, menggerakkan kepala ke kanan dan ke kiri, dan menggunakan jari atau benda untuk menunjuk kata-kata yang dibacanya. Tidak bersemangat dalam usaha memahami arti bacaan. Persepsinya kurang, sehingga lambat dalam menginterpretasikan apa yang dibacanya. Manfaat dari membaca cepat itu sendiri, yang pertama yaitu untuk mencari informasi yang kita perlukan dari sebuah bacaan secara cepat dan efektif. Yang kedua, dalam waktu yang singkat dapat menelusuri bahan halaman buku atau bacaan. Yang ketiga, tidak banyak waktu yang terbuang karena tidak perlu memerhatikan atau membaca bagian yang tidak kita perlukan. Yang ketiga yaitu membaca kritis. Membaca kritis adalah membaca yang bertujuan untuk mengetahui fakta-fakta yang terdapat dalam bacaan, kemudian memberikan penilaian terhadap fakta itu. Kegiatan membaca kritis sendiri tergolong dari membaca dengan berpikir, membaca dengan menganalisis, membaca dengan penilaian. Bahan yang dijadikan kegiatan membaca dalam membaca kritis, contohnya yaitu esai, biografi atau autobiografi, drama, laporan-laporan yang bertentangan atau kesimpulan-kesimpulan yang berbeda dalam lapangan sejarah, ekonomi, hukum dan politik, serta peristiwa-peristiwa umum di koran, majalah, propaganda, dan lain-lainnya. Dalam membaca kritis, terdapat kelebihan dan kekurangannya. Yang pertama, kelebihan membaca kritis yaitu bisa menambah wawasan dari informasi yang dibaca, mampu menganalisa setiap tulisan dari penulis berdasarkan fakta yang ada, bisa memberikan informasi terkait isi bacaan, apakah itu fakta atau opini, atau bahkan informasi yang salah, menilai tulisan agar lebih baik. Sedangkan kekurangan membaca kritis yaitu seseorang yang menjadi pembaca kritis harus mampu menggali informasi kebenaran fakta atau opini pendapat penulis, dan ini butuh latihan serta wawasan luas. Yang keempat yaitu membaca indah.
membaca indah adalah suatu aktivitas atau kegiatan yang dilakukan oleh guru atau siswa dengan orang lain atau pendengar untuk menangkap serta memahami pikiran peran pengarang. Misalnya kita ketika membaca puisi, di mana